keselamatan. Oh, kita sapa dulu. Ini Bu Madonna nih, Bu dari Madonna Manado sama juga. Pak. Bu Madonna ini anaknya seorang pastor. Tapi Bu Madonna nih setelah lama di Calvin, setelah itu dia loncat ke karismatik, lalu tahun lalu dia mulai Katolik. Mama, engkau sapa kami dulu kah? Rindu pulang, Romo. Salve Romo, salve Saya kasih semua. layar besar untuk Mama, nah Mama omong suruh kami dengar. Mau omong apa terserah. Aduh, sebenarnya saya tuh kadang malu Romo soalnya. Malu karena terlalu bodoh dulu itu. Belum terlambat. Iya. Ya gitu Romo. Saya nyimak aja dulu Romo, lagi belajar, masih belajar. Oke. Oh iya, ada Pak Masih John. belajar, Romo. Ada Pak John dari Kalimantan. Jangan lari. Mama kenal tahun lalu tuh masuk gereja, kembali gereja Katolik itu bagaimana? Setelah berapa tahun? Cerita itu dulu. Jadi sudah tahun lalu itu pas 38 tahun. Kalau sekarang ya 38 tahun Romo, setelah 38 tahun. Jadi menikah sebenarnya itu sudah masuk Katolik juga. Cuma karena terpaksa kan Romo, karena menikah. Jadi hatinya sebenarnya nggak di situ. Karena aneh menurut saya. Ya seperti tadi itu. Mendoakan orang mati. Terus Berkunjung ke kuburan. macam-macam Romo. Jadi tidak tertarik saya, kurang serak gitu Romo. Ini agama apa ini? Oh, mendoakan orang mati ke kuburan lah. Saya tuh dulu berpikir gimana kalau pas kita ajak ngomong tiba-tiba dia bangun. Aku nggak kabur semua kita ini. Jadi aku berpikir itu penyembahan berhala ini. Ini ajaran apa ini? Ajaran setan saya pikir itu. Gitu Romo, itu satu, banyak lagi Romo. Kemudian menyembah patung, kemudian ke Bunda Maria, Orang kudus. macam-macam Romo. Jadi saya tuh ikut-ikutan aja gitu. Tapi kalau malamnya saya aktif ke ini, ke karismatik Romo. Karena saya melihat ajaran yang aneh gitu. Jadi walaupun waktu anak mau masuk seminari itu saya juga senewan. Apa senewan ya, kayak nggak terima lah Romo. Karena ajarannya kacau gimana gitu. Tapi saya tetap menghormati sih. Cuma saya nggak bisa terima ajarannya gitu loh Romo. Sampai lama begitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul yang menurut saya memang tidak alkitabiah Romo. Karena Alkitab tidak mencatat banyak hal-hal kayak Maria, ini ke Maria, doa ke Maria. Saya pikir itu karena diajarkan kan Maria itu hanya kasih karunia yang melahirkan Kristus, tapi dia manusia biasa. Manusia biasa yang sama seperti yang lain, sama seperti kita juga, sama seperti. Tapi setelah kesini juga setelah saya mengikuti, yang gak fairnya itu juga Romo, karena begini, saya tuh ngikutin dari dulu yang gereja karismatik itu, mereka tuh selalu bicara tentang Alkitab tentang Alkitabiah, dibilang begitu. Tapi yang lucunya Romo, setelah sekian lama saya masuk, jarang sekali mereka khotbah tentang Maria. Boleh dibilang juga tidak. Kalaupun mau dikhotbahkan itu cuma pada saat Natal. Setelah itu itu pun cuma sedikit sekali mereka nggak bahas tentang Maria. Padahal Maria jelas kan
ibunya Yesus yang melahirkan Yesus. Tapi kalau mereka bicara tentang Esther, tentang Naomi, tentang Ruth, tentang Abigail, tentang siapa saja perempuan-perempuan yang ada di dalam. Dan Mama Madonna adalah pengkhotbah juga ya. Mama Madonna adalah pengkhotbah yang menentang Katolik juga. Juga itu jangan lupa ya. Jadi gitu ya, saya memang Romo kadang dulu misalkan ada yang panggil ya saya pergi Romo. Tapi saya kan enggak, ya saya juga enggak nyentil-nyentil Katolik sih. Cuma saya pribadi sekarang aja. Baru jujur tidak nyentil. Tidak. Pada waktu itu kan saya juga enggak nyentil bahwa kita berbeda ya. Saya enggak bilang begitu Romo. Tapi saya kan pakai Alkitab aja sama seperti mereka. Yang saya imani seperti itu ya itu. Nanti setelah lama-lama ini Romo, setelah kesini tahun yang lalu lah tepatnya, baru saya sadar kenapa juga mereka tidak pernah khotbahkan tentang Maria. Berarti kan tidak jujur Romo, tidak fair dong. Jarang sekali. Coba cari di YouTube sampai sekarang, ada nggak mereka bahas tentang Maria? Jarang. Boleh dibilang tidak. Tapi coba kalau masuk ke mereka, pasti apalagi acara ibu-ibu istilahnya, itu pasti yang dibicarakan tokoh-tokoh perempuan biasanya di dalam Alkitab. Ya seperti yang saya sebutkan tadi Romo. Esther lah, Naomi, Ruth lah, ya itu Abigail dan segala macam. Saya dulu salah satu yang masuk dulu saya pakai nama bukan Maria, saya pakai nama sudah biasa Hadasa, karena katanya nama Esther itu tadinya nama Hadasa. Jadi enggak fair gitu loh. Lama-lama saya berpikir juga, iya juga ya, kok enggak fair gitu. Kenapa enggak? Kalau memang karena itu ibunya Yesus, kenapa kalian enggak jarang, bahkan boleh dibilang enggak pernah khotbahkan itu. Jadi mulai ada ganjelan-ganjelan gitu Romo. Tapi saya ikutin dulu karena saya memang pada waktu itu mungkin karena memang menikah itu saya karena tidak begitu tertarik, bahkan boleh dikatakan anti. Jadi mungkin masuk kanan keluar kiri pada waktu katekumen dulu. Jadi saya nggak begitu paham juga. Jadi gitu loh Romo. Akhirnya saya kesini setelah saya ngikutin komal Katolik, ya baru saya sadar bahwa memang Katolik lah ini sejati, Kristen sejati. Itu Romo singkatnya gitu. Jadi ya, sekarang Romo saya tidak dengan anaknya Romo. Sekarang saya tidak mau lagi. Teman-teman saya masih panggil, ayo ke sana. Tapi jujur, saya belum punya alasan yang tepat. Bukannya alasan tepat, artinya saya belum berani mengungkapkan bahwa saya sekarang menjadi Katolik sejati. Saya tidak mau lagi kemana-mana. Saya belum berani mengatakan itu Romo ke teman-teman karena bukannya saya takut dihujat di apa ya, tapi ya kayaknya enggak tahu juga Romo, belum siap karena selama ini kan bagaimana Romo, saya aktif di oikumene dan lebih banyak terlibat di dalam gerakan karismatik. Kemudian tiba-tiba enggak ada angin, ada hujan, tiba-tiba saya berhenti dan stop sama sekali. Itu kan dilema juga Romo. Jadi saya belum punya alasan, saya cuma kalau mereka telepon atau WA saya cuma bilang, iya mudah-mudahan nanti lain waktu. Saya bilang begitu aja. Teman-teman, anaknya Bu Madonna ini pastor ya, Romo. Pergulatan batin perjalanan panjang 38 tahun. Tidak mudah. Dan ketika anaknya mau masuk seminari, ini tentang orang pertama yang menentang anaknya jadi imam dan semua. Anaknya ditabiskan. Waktu anaknya sekolah di Roma, mulai proses mengenal, tapi belum terima sama sekali. Sampai sekarang, bayangkan sampai pernyataan yang sangat jujur bahwa
iya, saya nanti masih berpikir kondisi manusia saya seperti apa. Saya dulu melayani di sana, lalu tapi saya tidak pernah lagi ke sana. Itu masih proses panjang ya, saudara-saudariku yang terkasih. Tetapi inilah ibu dari seorang Romo, jadi ibu kami semua karena mamanya seorang Romo. Jadi kami merasa diri mama kami juga gitu. Oke teman-teman, ada yang mau komen? Bu Madonna silakan atau bagaimana? Iya, Eh, bisa, Pastor? Oh, silakan. Iya. Jadi salam kenal Ibu Madonna. Ya, Om, Eh, salam kenal Om Des. Saya kurang lebih juga di posisi Ibu selama 10 tahun. Bedanya saya lahir dari keluarga Katolik. Saya masa kecil saya aktif. Dulu namanya Mudika, sekarang OMK ya. Kemudian juga saya dalam perjalanan sekolah, pekerjaan, karir, dan lain sebagainya, itu sempat dibutakan selama 10 tahun hasil karya dari orang lain lah ya. Nah, sebenarnya oh ya, saya selama 10 tahun ini saya berubah total tanpa tedeng aling-aling, tanpa umpamanya ada proses pamitan atau apa segala macam. Itu begitu saja sepulang dari Israel, Bu Dona. Ya, biarkan orang lain yang bertanya, loh kenapa ya? Kenapa nggak ikut lagi? Kenapa nggak ini? Wah, dulu saya heroik sekali, Bu Dona. Ya, berdoa itu benar-benar karismatik lah. Ya, dan menjalankan semua aturan-aturan mainnya. Nah, sebenarnya Bu Dona nggak usah terbebani. Saya belum menyampaikan apa segala macam. Biarkan saja kayak gitu. Karena memang saya diperhadapkan satu sosok pengalaman spiritual di Israel itu. Yang kita dapatkan itu adalah gereja-gereja Katolik. Nah, gereja Katolik itu ditungguin oleh pastor-pastor Katolik, suster-suster, kemudian ada ornamen gambar, ya, ornamen patung yang selama ini bagi saya selama 10 tahun itu menjadi sesuatu yang berhala. Nah, kalau saya tujuan ziarah membuktikan kekristenan saya itu ke Israel dan menemukan gereja itu, berarti gereja yang lain itu nggak ada, Bu, nggak ada gereja yang lain di sana, nggak ada gereja yang lain, gereja Katolik, semuanya gereja Katolik. Artinya kenapa gereja Katolik itu bertahan selama 2000 sekian tahun di masa Tuhan Yesus, terawat itu semua bukti-bukti sejarah itu, di mana kehidupannya, bagaimana Nazaret, bagaimana Danau Galilea, di mana semua itu dijaga karena harus ada bukti sejarah dan ada yang merawat secara ke otoritas gereja. Hanya gereja Katolik yang bisa merawat itu karena yang lain itu berbeda pandangan. Ya, ada sebagian bilang, oh kami mengakui peran Bunda Maria, kami. Ya, tapi mereka tidak Katolik. Putus apa yang disampaikan oleh Romo Patris, bahwa putus itu gitu loh. Misalnya DNA-nya itu beda, Bu. Ya, tidak orisinal lagi, tidak yang punya otoritas. Ya. Dan untuk pesaingnya ini harus yang benar-benar menarik, membutakan, namanya marketing ya. Kalau marketing ini harus lebih menarik, Bu. Kalau tidak menarik, ya bukan pesaing namanya. Menarik itu apa? Lebih paham Alkitab, menjelaskan isi ayat-ayat, ya. Kemudian juga dalam prosesi ibadah itu Alkitabiah, bersorak-sorak, ya, bernyanyi, pujian dan lain sebagainya. Akhirnya saya menemukan Tuhan itu harus disembah. Dan penyembahan itu hanya ada di gereja Katolik. Karena yang disebutkan imam itu adalah dari
penunjukan yang mempunyai otoritas menunjukkan imam. Nah, kalau kita dari tarik akarnya pada saat Tuhan Yesus mengatakan, "Hai Petrus, kamu dirikan gereja saya di atas batu karang ini," kan gitu. Itu otoritas. Nah, otoritas itu dirawat oleh gereja Katolik. Beda yang punya kewenangan dengan yang tidak punya kewenangan. Sepintar apapun yang tidak punya kewenangan, nggak berkewenang dia, Bu. Nah, kembali lagi. Ke arah mana ini semuanya ini? Ini ke arah mana pada saat nanti, tadi kita sudah menyinggung ini dengan Romo. Saya punya semacam imajinasi, Bu. Pada saat kita meninggal nanti, ke surganya itu, Tuhan Yesus itu mungkin menanyakan bundanya, Bunda Maria. Artinya, seberapa mungkin berdosanya kita dengan rekomendasi Bunda Maria, kita akan ke surga. Kenapa? Dalam hidupnya, dalam karya Tuhan Yesus membuat mujizat pertama di Kana, itu Tuhan Yesus itu belum waktunya. Itu disampaikan Yesus, "Ibu, ini belum waktunya saya berkarya," kan gitu ya. Tapi dengan rasa ibanya Bunda Maria melihat pesta itu akan mempermalukan tuan pesta atau yang mempunyai pesta karena kehabisan anggur. Tapi itu pun Yesus lakukan. Artinya peran Bunda Maria bisa merubah keputusan Tuhan Yesus. Ini menurut saya ya, pandangan iman saya ini. Saya ngomong kayak gini setelah mengalami perjalanan yang hebat, Bu. Saya tetap mengikuti forum ini karena memang masih dibuka sama Romo. Karena ini saya lagi on fire ini menjelaskan ini gitu loh. Jadi kita beruntung. Ya, kita beruntung. Semua bisa mengaku paham, tapi nah, coba kita lihat. Gereja Katolik itu apostolik, terus saya kurang paham apa istilah-istilah. Tapi Satu kudus, Katolik, dan Apostolik itu satu sifatnya. kudus sama. Saya buka di TikTok, namanya ada dari paroki ini, ya paroki ini kan sekarang sudah online, sama yang disampaikan ayat untuk minggu ini sama seluruh dunia gitu loh, nggak ada perbedaan cara tata ibadahnya, pakaiannya, semua sama satu. Kemudian kita beruntung loh, ya, bahwa imam-imam kita itu adalah imam-imam yang tidak memikirkan dunia. Kenapa saya bilang kayak gitu? Dunia mengatakan bahwa, dan bahkan kita kan hasrat untuk memiliki anak, apa segala macam. Imam kita tidak. Dia mengorbankan dirinya gitu loh. Memilih. Meninggalkan. Bagaimana praktek meninggalkan segala sesuatunya itu? Ya imam Katolik. Dia tinggalkan hartanya. Dia tinggalkan ibunya. Ya, yang siap untuk ditempatkan di mana? Imam Katolik kita bisa itu ditempatkan sampai bahkan di sini pun ada yang dari mana itu, Brasil ya, gitu. Nah, Ekuador tapi sudah Ekuador ke seluruh dunia hanya otoritas Katolik yang bisa memainkan peran-peran seperti ini. Harus ada yang punya otoritas. Tuhan Yesus meninggalkan harus sempurna, karena hidup Yesus itu harus sempurna. Makanya dari sisi pembuktian gak bisa disangkal. Tuhan Yesus, apa itu? Gak bisa disangkal wajahnya Tuhan Yesus gimana sih? Ya itu. Yang sudah meninggalkan bukti dari peluh darahnya. Yang dirawat oleh siapa? Kalau gak ada yang merawat itu, menjaga itu. Itu kehidupan yang akan datang. Anak cucu kita akan tidak tahu yang mana sih Tuhan Yesus. Nah, simbol-simbol ini kan kalau dihadapkan dengan yang di luar Katolik, yang penting iman. Ya. Bagaimana kita membayangkan
sosok Tuhan Yesus hanya karena dengan tulisan, hanya dengan firman. Kalau hanya dengan firman, Tuhan Yesus nggak perlu datang. Dia kan harus menunjukkan sosoknya. Ya, itu yang tidak ada. Nah, kenapa saya sampai di sini? Saya membedakan gereja Katolik itu seperti apa? Ya, sekarang kayak ini. Ada ornamen patungnya, Bunda Maria, Tuhan Yesus. Ya, karena di Israel juga itu. Tanpa itu semua, kita nggak bisa dibilang berziarah. Kita nggak tahu di mana itu kuburan Tuhan Yesus yang dijaga. Kita nggak tahu di mana itu, di mana kehidupan Tuhan Yesus. Ya pada saat dia gereja Kana, di Getsemani. Kalau hanya mengandalkan Alkitab ini kan dia gitu ya. Kalau hanya mengandalkan Alkitab ini, makanya tadi saya lihat di bawah, kalau semuanya apa-apa minta pembuktian, susah dong, kerdil dong iman kita. Bukan ke situ konteksnya. Ini kan yang sudah dibuktikan. Artinya bukti itu ada ternyata. Kita berbicara Tuhan Yesus di Israel karena ada buktinya. Bukti kehidupannya, semua sejarahnya, dan ayat-ayat firman ini juga ditulis. Dan itu dipertanggungjawabkan, bukan langsung jadi dengan sebuah rangkaian buku. Kata pastor itu ada 4 kali konsili untuk menentukan itu kan. Karena butuh pertanggungjawaban secara ilmu kepengetahuan. Ya, jadi ini ya terlalu panjang lebar saya ini Bu. Ya, jadi intinya Ibu nggak usah menjadi itu pikiran. Ya, selama ini kan hidup kita dirampok. Kenapa juga kita harus permisi menyampaikan itu? Nggak perlu disampaikan, saya sudah ini, nggak perlu. Karena sosok Bunda Maria itu, saya merasa menangis loh, pulang dari apa itu? Dari Israel itu. Dan sampai sekarang juga kalau saya mengingat kembali lagi perjalanan 10 tahun saya itu kalau di masa kecil saya kebetulan rumah saya dekat dengan gereja kan, gereja Katolik. Kemudian juga sosok pastor, sosok frater sering dijamu dia apa itu hilang selama 10 tahun karena ini semua harus Alkitabiah apa segala macam, tidak perlu menyembah patung. Itu adalah trik. Kalau itu semua, kalau tidak ada suatu otoritas gereja Katolik, saya sampai mungkin saya simpulkan kesimpulan saya ini, itu tanda-tanda kiamat karena nggak ada keteraturan lagi. Nah, satu lagi Bu, mungkin Ibu nggak dengar lagi. Gereja Katolik beda dengan yang lain. Karena yang ahli waris itu harus beda yang lain. Kenapa bedanya? Hanya Katolik, dia menjabat ini pemimpin agama Katolik itu di Vatikan, sekaligus kepala negara. Wakilnya Tuhan harus disambut secara kenegaraan di muka bumi ini. Makanya kemana-mana Bapak Suci, ya Bapak Paus, dia kunjungan kenegaraan judulnya, walaupun hanya melihat mungkin di mana sih ini paroki mana, katedral mana ini kan mungkin itu, tapi kan harus disambut dengan kunjungan kenegaraan, disambut dengan presiden. Bayangkan Bu, hanya di gereja Katolik Bu, hanya di gereja Katolik. Ini yang sengaja disamarkan ya, sehingga ya seperti itu ya, itu Romo. Oke, Mama. Sudah jam 1 lewat nih, saya mau makan siang dulu ya. Oke. Jadi benar Om apa yang disampaikan. Cuma maksud saya gini, alasan kenapa saya belum bisa berani mengatakan yang sebenarnya gitu loh. Jadi kalau mereka telepon itu biasanya saya memberi alasan bahwa saya nanti lain kali, lain waktu. Saya cuma bilang begitu aja. Maksudnya Karena begini, Mama Madonna itu sudah Katolik. Hanya ketika teman-teman tanya untuk undang ke sana, Mama Madonna ini belok-belok sedikit, begitu. Maksudnya seperti itu. Aduh, Bu Madonna, nanti Bu Madonna
ketika ketemu Tuhan Yesus begini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Nah, lo Bu Madonna. Tidak menyangkal Gimana? sih, hanya Akan belok-belok sedikit. berproses toh. Karena kan saya yang menggebu-gebu jadi ketua panitia KKR. Amin. Betul. Umum se-Sulawesi Utara tiba-tiba sudah tidak mau dengan alasan sudah Katolik murni. Nah ini kan nggak Ya, ya. segampang itulah. Kalau Betul, kalian dalam posisi saya yakin nggak segampang itu. Perlu Benar, waktu. saya mengerti Jadi, posisinya. Mengerti kita, Bu. Kalau dibilang saya Om Tes, saya sudah berkali-kali ke Israel, saya ke Roma, saya sudah ke Fatima, saya sudah ke Lourdes berkali-kali. 2 tahun yang lalu waktu saya pergi terakhir itu di bulan Mei Juni itu anak saya waktu itu masih di sana. Dia enggak kaget karena dia tahu mamaku sudah berkali-kali tapi tidak merubah pikiran saya untuk menjadi Katolik sejati. Gitu. Jadi dia biasa aja. Bahkan ketika saya di sana dia enggak full menemani saya. Sampai ada salah satu romo yang juga di sana bilang, ini bilang kelewatan, masa mamanya datang dia enggak nemani. Karena dia datang tapi enggak full karena memang waktu itu dia lagi juga katanya ujian. Alasannya itu sih, tapi memang dia lagi ujian. Jadi dia enggak full menemani saya selama beberapa hari di sana. Jadi sampai romo itu bilang kalau mama saya yang datang, saya tinggalkan walaupun ujian. Tapi anak saya tidak, karena dia pikir mama saya dulu juga sudah pergi, tidak merubah saya untuk bisa langsung masuk Katolik. Karena iman itu tidak untuk main-main kan. Jadi kalaupun saya masuk, karena memang betul-betul saya tertarik karena saya punya alasan, bukan hanya sekedar ikut. Kalau sekedar ikut ya seperti itu. Saya ada di situ, tapi saya ini di tempat lain. Itu. Untuk menetapkan hati seperti itu tidak seperti begitu. Saya harus punya dasar. Saya harus tahu, paham sedikit paling tidak tentang Katolik dulu. Terutama yang mengganjal di dalam perbedaan di dalam pemahaman tentang seperti tadi mendoakan orang mati, salah satunya, kemudian tentang Maria, masih banyak lagi lah. Sama apa lagi? Menyembah patung. Nah, itu kan hal-hal yang sangat ini sekali yang di dalam Protestan dianggap kayak begitu-begitu kan, dianggap penyembahan berhala dan dianggap sihir lah, dianggap macam-macam lah. Jadi enggak segampang itulah saya mesti langsung berbalik gitu. Saya mesti punya dasar dan betul-betul bisa saya terima dengan iman bahwa baru saya bisa ambil keputusan kan begitu. Jadi seperti itulah, makanya saya bilang sampai sekarang ini pun saya masih belajar juga. Tapi paling tidak walaupun baru sedikit saya sudah mulai memahami tentang semua itu yang menjadi pertanyaan atau menjadi ganjalan di dalam Protestan memahami tentang Katolik gitu. Jadi waktu pertama kali saya mulai putuskan begitu untuk saya pindah Katolik, menjadi Katolik sejati, artinya saya tidak lagi mendua hati, dua gereja, dibilang dua kaki atau itu. Saya juga sempat kontak anak saya. Jadi saya mengatakan ke dia, buku apa yang mama bisa baca yang bisa membuat mama itu sungguh-sungguh bisa percaya bahwa Katolik adalah Kristen sejati. Nah, dia tidak memberikan ini atau itu atau yang tentang dogma atau doktrin, dia tidak memberikan itu lebih dulu. Tapi karena dia tahu hati saya bagaimana. Kalau cuma bicara Alkitab, mungkin saya juga bisa.
Jadi dia memberikan saya satu buku yang berjudul Rome Sweet Home. Itu suatu perjalanan ya, mungkin semua kan pasti sudah tahu. Seorang pendeta Protestan yang akhirnya bisa berbalik masuk Katolik. Itu yang buku yang dia kasih pertama sama saya. Karena dia tahu hati saya seperti apa. Kalau bicara hanya Alkitab, mungkin saya juga bisa punya alasan untuk membantah. Tapi dia kasih buku itu. Itu singkatnya Om Tes. Jadi waktu dia pun sudah jadi pastor. Dia belum pernah misa di rumah saya, di rumah sendiri. Baru tahun lalu itu saya izinkan dia misa di rumah. Betul. Dan itu dia. Jadi waktu itu bulan Oktober tahun lalu, karena ada cucu saya yang di permandian. Jadi pas dia baru pulang dari Roma. Jadi baru saya itu pun karena saya mungkin memang sudah terbuka lah hati saya untuk itu. Jadi di situ pertama kali dia buat misa di rumah sendiri. Gitu. Ya. Rupanya dia juga sebenarnya dia juga ternyata waktu dia ungkapkan di homili, dia sebenarnya rindu, tapi dia tahu dia tidak mau paksa. Iya, Bu. Jadi dia nanti di saat saya minta baru dia berkenan, baru bikin. Itu untuk pertama kalinya setelah 6 tahun lebih dia menjadi Romo. Iya. Jadi Yes. kalau saya dikembalikan lagi, makanya iman itu harus ada buktinya, ya. Jadi kalau kita berbicara Alkitab, bukti Alkitab ini di mana sih, ya toh? Apa yang kan bercerita tentang kehidupan Tuhan Yesus, ya. Gereja mula-mula lah, atau sejarah bagaimana penciptaan Tuhan itu seperti apa berkarya di dunia, itu semuanya di Israel. Nah, begitu kalau kita hanya kita gampang masuk dalam doktrin bahwa ini adalah kitab suci, nah, ada sucinya. Jadi kalau keluar dari sini bahaya, kita melawan kitab suci, ya kan gitu ya. Nah, kembali lagi di Israel itu pembuktian sejarah, Bu. Yang kita lihat, yang saya lihat gereja-gereja Katolik. Berarti saya masuk dalam satu kesimpulan. Gereja yang lain itu bukan gereja Tuhan Yesus. Walaupun yang disampaikan itu adalah mengenai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu memberikan otoritas. Otoritas ini harus berkarya. Harus ada otoritas. Kalau nggak ada otoritas, nggak ada Protestan. Nggak ada Protestan. Ya, otoritas apa? Otoritas melaksanakan ibadah, ya. Otoritas dalam menentukan bahwa ini adalah firman Tuhan. Kan itu tidak, itu tersembunyi, itu disembunyikan itu. Firman-firman Tuhan dicatat, disembunyikan di gua-gua. Dan untuk masuk dalam, oh iya ini firman Tuhan, itu bukti, itu perjalanannya itu bukan gampang. Nah, yang melakukan itu adalah gereja Katolik. Ya, jadi memang inilah bedanya kita, ya, dengan di luar Katolik, ya, bedanya. Kalau yang lain itu bahwa itu firman Tuhan ini apa istilahnya, tidak alkitabiah, dan yang bikin Alkitab itu juga gereja Katolik. Bagaimana tiba-tiba yang baru lahir kemarin mengatakan itu tidak alkitabiah? Yang menentukan Alkitab itu ini loh orangnya, ini orangnya, terus ya itu bukan alkitabiah. Dia sudah mengikuti penelitian. Pak Tes, Ya. Samuel, daripada engkau taib, minta naiklah Samuel. Jadi jangan hanya framing di bawah begitu. Udah dimilkan. Dia mungkin lagi kepanasan kita ngomong tentang Katolik. Oke, lanjut. Ya. Teman-teman, 8 menit lagi ya. Iya, 1:30. betul. Iya. Jadi, nah, berbeda pandangan juga nggak jadi masalah, Pastor.
berbeda pandangan juga nggak jadi masalah. Kita kan memilih. Kita diberikan hikmat untuk, oh iya ya, karya penyelamatan Tuhan Yesus ini. Ya. Mana tradisinya? Ya kalau umpamanya ada di sana harismatik, diakui di Israel itu sekarang, mungkin beda cerita, Pastor. Kan nggak ada. Tidak ada. Itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Orang bisa beradu argumen, Pastor. Tapi bukti tidak bisa. Bukti tidak bisa berbohong. Maksudnya Yahudi aja nggak mengakui Protestan, Om ya? Iya, nggak mengakui. Terus bagaimana kita bilang ini ajaran yang benar, kan kayak gitu ya. Nah, jangankan untuk ke sana. Kita di kehidupan sehari-hari juga, kalau ada yang berbicara, kita kan dituntut untuk buktinya. Nggak usah jauh-jauh lah, di orang-orang yang bersidang di pengadilan itu semua bukti, nggak ada cuma pengakuan. Ya. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Oh ya, Pak, Pak, Tuhan Yesus. kalau mereka selalu tanya Katolik tentang bukti kita punya sebagai gereja Kristus, kita kan bisa tanya, kalau begitu bukti kalian sebagai gereja yang benar tuh yang mana? Iya. Jadi orang akan apalagi kalau dulu-dulu mungkin orang akan ke Yerusalem itu semacam, tapi sekarang ada semacam turbulensi kepada orang yang ziarah ke Yerusalem sekarang. Karena apa? Yang mereka lihat itu adalah gereja. Karena itu harus ditunjukkan. Untuk apa mereka ke ziarah ke Israel kalau nggak masuk ke gereja, kan itu kan? Harus masuk, dan itu gereja Katolik. Itu mengalami turbulensi sama seperti yang saya rasakan. Jadi yang tadinya pandangan itu menyembah patung, menuhankan Maria. Sejarah membuktikan bahwa patung itu sebagai alat bantu. Coba kalau nggak ada bukti foto, bukti patung, seperti apa perjalanan ziarahnya? Ini menyangkut urusan dunia ini yang antar memilih keyakinan A, B atau C. Kalau hanya di kitab itu, di kitab suci itu bisa diinikan, bisa dirubah, tapi kan bukti nggak bisa dirubah. Bukti sejarah nggak bisa dirubah. Gambar Tuhan Yesus gimana kalau bukti sejarah itu tidak perlu? Menurut saya Tuhan Yesus nggak perlu turun ke dunia, kan kayak gitu. Itu kan untuk menunjukkan jejaknya ada di dunia. Seperti apa Tuhan Yesus? Ya seperti ini mukanya. Banyak saksi. Nah, terus kita membuat patungnya, apakah itu menyembah berhala? Oh tidak. Itu penguat. Menguatkan imajinasi kita bahwa Tuhan itu hadir di situ. Ini kembali lagi, ini menurut saya perjalanan iman saya. Jadi kalau ada orang yang membantah, ya terserah dia seperti apa perjalanan imannya kan. Oke, Pak, terima kasih. Deo, kita kembali, atau Sofi, kita kembali ke host tutup ya. Ketemu lagi Romo. hari-hari ini, besok. Iya. Kalau ada yang ikut Zoom tentang mentalitas biblis Katolik dan versus Protestan, silakan bagaimana memandang kitab suci, konsep kitab suci dalam kepalanya seorang Katolik dan kepalanya seorang Protestan seperti apa, penafsiran seperti apa, kedudukan gereja dan magisterium di dalam penafsiran seperti apa, mentalitas dan otoritas yang mereka bilangkan back to Bible, otoritas utama ada di kitab suci seperti apa menurut Protestan. Apakah di situ ada kontradiksi atau tidak, dan kita lihat situ. Besok minta maaf kalau teman-teman Protestan yang panas karena memang pengajaran seperti ini, kesaksian hidup seperti ini dari hati yang dalam. Saya selalu punya prinsip, tersakiti, kalian terluka tetapi tidak tertipu. Seperti itu. Karena kebenaran membebaskan. Dan ingat Galatia 4 ayat 16, apakah dengan mengatakan yang benar saya akan menjadi musuhmu?
atau Matius 10 ayat 22, kamu akan menjadi musuh, kamu akan dibenci oleh namaku, tetapi siapa yang bertahan akan diselamatkan. Oke, jadi atau 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu dan apa yang kamu ajarkan, sebab dengan berbuat demikian kamu menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Oke, jadi hati-hati dengan itu. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you Pater. Oke, terima kasih Romo, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Silakan tutup roomnya Romo. Bu Madonna, Marcel, Romo. Baro. Terima kasih Iya. teman-teman yang masih setia. Semuanya. Terima kasih Bu Madonna, Om Jangan begini, Teh, Pastor Om Islam Oban. yang setia ini bahaya sekali. Makasih Om Deo Tutup semua. roomnya, Rungkat. Iya.